Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. ya ini kebetulan sedang banyak yang ujian Pak. Jadi yang elektro ini yang kelas Oke, kelas RPL juga pas ujian jam 10 ini. Terus mau yang mau diundur apa, Mas? Saya eh juga bisa sih kalau agak sorean gitu, misalkan perlu perlu diundur gitu. Jam 2, jam 3 gitu nggak apa-apa sih. tidak apa sih Pak. Jadi maksudnya kalau kemarin kan rencananya memang kita split ya. Jadi mungkin nanti eh 1 jam saja mungkin bisa. Nanti kalau memang mau dilanjut 1 jam di akhir juga boleh. Oke. Jadi paling nggak saya nyampain yang teman-teman yang hadir aja ya. Nanti mungkin boleh Iya. diulang lagi sesinya di sore gitu ya dengan materi yang sama gitu ya, Mas. Eh, Gitu boleh, ya, Pak? Atau gimana? boleh, boleh dilanjut atau boleh sama ikut Pak Reza, Pak. Monggo Ya nggak, silakan. maksudnya kan kan saya bikin tadinya materinya berkesinambungan gitu ya. Nggih. Dari hari 1 sampai hari 5 tuh. Jadi kalau misalkan ada yang keputus, ya paling mungkin bisa di-share recordingnya sih kalau emang kayak gitu. Ya benar. Ini kita share, kita Baik, record juga atau ini mungkin bisa langsung kayak baik. YouTube apa enggak ya? Oh, nanti jadinya ke saya ya. Baik, eh, kita mulai saja ya Pak Reza, nggih. Baik, silakan. Baik, kita mulai rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini. Ini saya melihat ada beberapa mahasiswa di informatika, ada mahasiswa elektro juga ini ya. Terus kalau yang sipil dan industri atau geologi saya belum tahu ini apakah ada atau tidak nih. Eh, Baik, kita akan melanjutkan untuk sesi hari kedua. eh, Kuliah dosen tamu Fakultas Teknik tahun 2021 ini dengan Bapak Faisal Reza ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yogi. Saya dari Informatika Fakultas Teknik. Kebetulan hari ini saya akan bertugas menjadi moderator untuk kesempatan hari ini. Jadi moderatornya nanti akan berganti-ganti Pak Pak Reza setiap Baik. hari. Jadi ya sembari saling mengenal begitu nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang kalau semisal kemarin ada yang belum hadir, pembicara kali ini itu adalah Bapak Faisal Reza ST. Beliau adalah CTO dan co-founder dari idcloudhouse.com dan juga founder Bitbox ID. Ya, eh, padahal umurnya baru berapa tahun nih Pak kalau boleh tahu nih? Masih muda saya, Mas. Masih ya baru Masih saya angkatan lah sama teman-teman mahasiswa lah ya. Mirip-mirip ya lah. 20-an tahun ya, 20-an tahun belum Enggak. Saya sampai. tiga Oh, udah puluhan 30. 30-an. Udah Ya, saya 30 angkatan tahun ya. 2014. Nah, 2014 ya, berarti ya 30 awal berarti ya, Pak. ya, betul, Pak. Ya, kalau 30 awal berarti ya masih masih seumuran dengan saya. Tapi beliau sudah Baik. luar biasa ini punya banyak sekali usaha, banyak sekali apa namanya perusahaan ini ya, Pak. Ada konsultan juga nggih, yang bergerak Betul, di Pak. bidang lebih ke jaringan ya, Pak. Nggak Faisal Iya, Reza nih. jaringan jaringan internet cloud services ya. Ya, jaringan internet dan servis. Kemudian kemarin Pak Reza sudah eh, men-share ya, bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Jadi luar biasa sekali. Memang mental itu juga butuh butuh ini ya, butuh mental yang kuat untuk jadi seorang entrepreneur ya Pak. Kalau enggak bisa putus di tengah jalan ya kan, karena saya punya banyak teman yang seperti itu juga Pak. Jadi awalnya punya usaha terus kemudian berhenti begitu ya. Dan ya kita nanti akan belajar ke Pak Reza. Ini lanjut ke membangun startup ya Pak? Atau mau? Iya, kita dari hari ini sebentar saya sharing screen ya. Ya silahkan. Jadi Oke. Ini buat kira-kira rekan-rekan materinya semuanya ini ini. nanti interaktif saja Pak. Kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung angkat tangan atau hidupkan mic begitu ya Pak Reza nggih?
Iya benar banget ya. Saya nggak apa. Saya inginnya tuh diskusi aja gitu ya. Jadi ini bukan bukan kuliah yang satu arah gitu atau bukan inilah ya. Lebih ke ini sharing session gitu. Jadi teman-teman pun bisa tanya tanya atau interaksi biar biar kelihatan hidup lah ya. Jadi saya nggak Ya, ngomong sendirian gitu. ya, minimal ada saya, Pak. Oke, Minimal ada saya. baik, Baik, silakan Pak baik Reza. Pak Yogi. Eh, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman mahasiswa ya. Saya bilangnya teman-teman aja ya, kita seumuran kok. Oke. Jadi ini yang sekarang yang hadir sekarang ini 33 peserta ya. Mungkin setengahnya dari kemarin ya. Mungkin ada juga yang lagi ujian, jadi terkendala waktunya ya. Ya mudah-mudahan sukses ujiannya ya. Nggak apa-apa nanti tadi informasinya dari Pak Yogi ada recording, jadi mungkin bisa disimak juga nanti di sesi atau di jam selanjutnya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru join ya, boleh diisi ini ya, boleh diisi apa? Google Drive ini ya, daftar peserta kuliah tamu yang saya buat. Di situ ada profiling juga sebetulnya. Jadi saya sekalian pengen tahu gitu ya, eh, kepribadian teman-teman seperti apa, terus sifat seperti apa dan preferensi teman-teman ya, lebih suka ke profesional atau entrepreneur gitu. Nah, ini linknya ada di grup Telegram ya. Uh, saya coba ini lagi deh. Saya coba apa? Saya coba masukin lagi ya ini linknya ya. Saya lihat udah banyak yang join, ada 61 yang sudah join. Nah, ini tolong diisi lagi ya. Oke, barusan saya posting lagi di grup Telegram. Oke, silakan ya. Nanti coba diisi, kemudian buat yang baru join ya, diisi nama, nick, jurusan, dan nanti silakan ngisi kuis kemarin ya, ada MBTI, ada DIS, dan preferensinya lebih ke profesional. Nah, untuk hari ini sebenarnya lanjutan yang kemarin ya, jadi kalau kemarin nyimak mungkin ada sedikit sambungannya gitu ya, terkait dengan membangun startup ya. Kalau kemarin kita berbicara banyak tentang profesional ya, kalau misalkan dari kampus lulus terus mau ngapain gitu ya, terus harapannya kalau mau jadi profesional seperti apa, kita bisa melihat dari kebutuhan industri ya, dari Jobstreet, JobsDB. Nah, kalau sekarang lebih ke skill apa sih yang kira-kira teman-teman butuhkan ya untuk menghadapi tren di beberapa tahun ke depan ya, yang biasanya digadang-gadangkan dengan istilah namanya revolusi industri 4.0 gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar ya. Nah, sebenarnya ini tuh apa ya? Kemudian harapannya ya, apa yang perlu kita lakukan agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat menuju tantangan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih nyimak ya. Nyimaknya santai aja ya, boleh sambil ngemil, sambil sambil atau sambil bawa cemilan ya. Yang lagi ujian sih jangan ya. Ntar nggak fokus gitu ngerjain ujian sambil dengerin presentasi. Nah, apa nanti ada recordingnya ya. Yang mau tanya juga kalau nggak mau di open mic ya boleh di chat ya anytime. Nah, nanti mungkin Pak Yogi bantu bantu ini ya Pak, bantu yang mau nanya siapa gitu. Siap. Oke, oke baik. Ya kita mulai ya. Jadi apa sih misalkan yang kita sebut dengan industri 4.0. Nah, sebelum ke situ kita coba lihat data dulu ya. Lihat data ya ini data tahun 2020 dari APJI ya. Mungkin nanti saya bisa share datanya. Nah, saat ini tuh penduduk Indonesia itu kan sekitar 270 jutaan ya. Nah, 196 jutanya itu kita sebut dengan pengguna internet ya. Secara langsung maupun tidak langsung sebetulnya.
Misalkan kita berlangganan internet service provider atau juga kita sekarang berlangganan mobile data ya. Kita di handphone udah connect ke internet, ke sosial media, ke situs-situs belanja ya. Kemudian bahkan sekarang kuliah pun lewat internet gitu ya. Kayak sekarang kita nggak tatap muka langsung tapi lewat internet. Nah, ini merupakan kalau sudut pandangnya bisnis ya, sudut pandangnya startup atau sudut pandang bisnis itu merupakan pasar yang sangat besar ya. Jadi bayangkan 196 juta orang terkoneksi ke internet ya. Kalau misalkan satu orang aja keluarin uang Rp1.000 gitu ya untuk online, ya berarti kan ada 196 juta rupiah per hari misalkan gitu ya. Sorry, Rp1 aja ya. Kalau misalkan satu orang ngeluarin Rp1 buat buat expenses daily-nya gitu ya, dengan jumlah internet yang ini berarti harus akan ada 196 juta rupiah per hari ya. Kalau misalkan 1.000, 10.000, 100.000 gitu ya, nah itu adalah dikali jumlah potensi pengguna internet. Nah ini adalah merupakan market ya, karena kita punya populasi yang banyak, orangnya banyak ya, transaksinya juga bisa besar, nah makanya disebut dengan market yang sangat besar. Nah dari sini kan ada yang dia aktif di sosial media ya. Sekarang kita bisa lihat platform Facebook gitu ya, jadi jualan, Instagram buat jualan, TikTok buat jualan juga. Ya. Itu jadiin channel ya, bisa yang ada yang dipakai buat jualan, ada yang dipakai buat edukasi, ada yang dipakai lagi buat sosialisasi dan lain-lain. Nah, itu penggunaannya macam-macam ya. Kemudian dari user juga ya, ada yang cuman sekedar saya pengen lihat-lihat gitu ya, saya lihat Instagram, lihat-lihat TikTok ya, cari hiburan lah ya. Nah di situ disisipkan konten-konten iklan misalkan. Nah selain itu juga pertumbuhan smartphone ya tercepat ya. Jadi di Indonesia itu salah satu yang adopsi smartphone itu paling cepat di region Asia Tenggara ya, mungkin karena jumlah jumlah masyarakatnya banyak ya. Kemudian juga kedua, kita di kalangan middle class ya, atau negara-negara berkembang yang memang adopsi teknologinya sedang gencar-gencarnya gitu ya. Semua brand masuklah ke Indonesia, dari mulai yang top seperti Samsung, Apple ya, sampai yang misalkan yang Realme, Xiaomi dan lain-lain ya. Nah, itu semua brand masuk. Nah, pertumbuhan pengguna smartphone tercepat itu ada di Indonesia. Nah, ini sebenarnya tidak lepas dari negara dengan bonus demografi. Ini maksudnya adalah ya warga kita banyak gitu ya. Masyarakat kita 270 juta ya. Ada usia produktif, ada usia non produktif ya, ada usia pasca kerja. Nah, mayoritas itu bonus demografi kita itu dihuni oleh usia produktif dari 15 sampai 64 tahun ya. Jadi ini adalah usia produktif yang dia bisa spending atau dia bisa belanja ya, dia punya keputusan untuk saya mau beli produk sesuatu gitu ya, atau saya mau beli sesuatu, atau saya mau tertarik dengan sesuatu. Nah, itu adalah usia produktif ya. Dan dia menghasilkan biasanya. Oke, ini jadi kita berbicara data ya. Kita melihat Indonesia nih. Oke, kemudian spesifik ya untuk Indonesia pengguna internet. Ini dari ABGI ya, tadi sudah di breakdown sebenarnya satu-satu ya. Kemudian tadi pengguna sosial media ya, pertumbuhan smartphone cepat, nah, dan negara dengan bonus demografi yang tinggi. Nah, coba kita align ya dengan visi dan misinya Unsud gitu ya. Kalau ini kan kita temanya di kuliah umum. Nah, misalkan Unsud punya visi nih, teman-teman itu kuliah di institusi yang ingin mengembangkan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal ya, tapi diakui dunia gitu ya. Nah, apa nih kira-kira ya potensi yang bisa digali sebagai sumber daya pedesaan ya, sumber daya kearifan lokal ya, dan kita harus expose ke dunia. Nah, dengan metode digital ya. Gimana bisa tahu dunia bisa tahu eksistensi kita ya, ya dengan cara internet, dengan cara sosial media ya. Itu adalah salah satu channel. Oke, untuk misi ya, misi universitas sendiri adalah menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Nah, berdaya saing tinggi ini berarti kan kita harus menguasai skill ya, skill dan sumber daya. Ya. Sumber dayanya sekarang beralih ke digital. Oke, kemudian mengembangkan penelitian dan inovasi unggul ya untuk mengembangkan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Ya, lagi-lagi ya, ini berarti meningkatkan skill. Kemudian mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi. Nah, ini berarti kita harus menularkan informasi ya. Jadi kalau teman-teman di informatika itu goalnya adalah memberikan atau memudahkan ya akses ke informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi menggunakan informasi sebagai
sebagai misalkan kita ingin memperlancar bisnis ya, mempermudah proses pembelajaran ya. Intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke. Kemudian meningkatkan kualitas kerjasama dengan mitra. Ya, ini biasanya terkait dengan hubungan antara kampus dan industri ya. Nah, mungkin acara-acara seperti ini mungkin lebih digunakan untuk sharing session ya antara mahasiswa dan profesional ya. Kemudian mengembangkan data pembangunan universitas yang baik. Nah, ini adalah salah satu visi dan misi dari Unsud. Nah, oke. Nah, hubungannya dengan ini ya, kira-kira mungkin teman-teman juga bertanya ya, tadi kemarin kan saya sudah sampaikan gitu, apa sih kira-kira potensi pekerjaan terbaik saya di masa depan gitu ya. Ada yang udah mikirin ini? Oke. Nah, kira-kira ini yang perlu dijawab sama teman-teman. Teman-teman ya. Ini boleh direnungkan. Nah, ini ada statement dari Menteri Ketenagakerjaan ya, mungkin mantan sekarang ya. Nah, pada saat ini ya, pada era saat ini pola-pola hubungan kerja akan berubah ya. Kepemilikan perusahaan juga akan berubah dan cara pengembangan karir juga akan berbeda dengan masa lalu. Oke. Nah, kira-kira kita terjemahkan adalah jadi cara-cara lama itu mungkin nggak berfungsi lagi gitu ya di perusahaan-perusahaan sekarang. Dulu belum ada Gojek, dulu belum ada Tokopedia ya. Belanja harus ke pasar gitu. Kalau mau transport kita harus datang ke pangkalan ojek terus tawar-tawaran harga gitu ya. Sekarang udah nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pola-pola yang berubah dengan masa lalu. Ya. Oke. Nah, kita harus melakukan transformasi skill ya, transformasi skill yang misalkan ya dulu misalkan belajar bahasa pemrograman buat apa gitu ya, buat mendevelop aplikasi bisnis misalkan ya gitu. Teman-teman informatika kan pasti belajar bahasa pemrograman, belajar algoritma ya. Tujuannya adalah bikin aplikasi yang difungsikan untuk bisnis. Nah, sekarang mungkin harus sedikit dimodifikasi ya. Tujuannya adalah memecahkan masalah gitu. Ya, tidak hanya di masalah di perusahaan, tidak hanya masalah-masalah yang ada di suatu institusi ya, tapi kita harus pecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang ada di society gitu. Ya, nah, itu yang harus dirubah paradigmanya ya, yang awalnya mungkin lingkupnya hanya kecil gitu ya. Nah, sekarang kita harus mencoba merubah ya menjadi lingkup yang lebih besar dan lebih berimpact ke masyarakat. Oke, ini penting ya. Jadi lagi-lagi tentang mindset. Ya. Nah, ini contoh misalkan ya, sejak kehadiran digital ya, sejak kehadiran Google misalkan ya, dia sebagai search engine. Nah, ini memunculkan profesi namanya digital marketer ya. Digital marketer ini adalah kita menginfluence ya, masyarakat digital atau kita bilang netizen ya, itu sentimen tertentu ya. Misalkan kita bisa melakukan search engine optimization misalkan ya. Kayak kita misalkan cari barang sekarang cukup cari di Google, kemudian nanti kita bisa nemukan bisnis tertentu yang memang ranking 1 milih itu sebagai preferensi. Atau misalkan kita juga bisa melihat dari review ya. Kalau misalkan kita pengen datang ke suatu restoran ya, rumah makan gitu ya. Terus kita akan lihat bintangnya ya. Nah, itu misalkan search engine marketing. Kemudian sosial media marketing. Sekarang kalau jualan barang itu pasti ada di Facebook ya, di Instagram, di TikTok udah mulai ya. Email marketing ini juga bisa dilakukan ya. Teman-teman rata-rata pasti punya email. Ya, kita daftar handphone, daftar smartphone Android ya, kita harus punya email Google ya kan. Nah, yang punya produk itu bisa mengirimkan email tentang produknya ya ke email marketing kayak gitu. Kemudian konten marketing ya, biasa untuk video, untuk writing ya. Ini juga bisa menjadi cara berbisnis yang baru ya. Video marketing ya biasanya di Facebook ya atau di Instagram. Kemudian konten-konten viral ditumpangin gitu ya.
Ini terjadi di era digital ya. Zaman dulu belum ada ya konten viral ya. Ketika belum ada sosmed, berita terbaru tuh akan lebih lama gitu untuk menjangkau orang. Ya kalau sekarang eh, ada apa yang happening gitu ya, misalkan kayak kemarin tuh yang populer, misalkan yang saya tahu yang salam dari Binjai gitu ya, dia mukulin pohon pisang tuh, terus jadinya impactnya kemana-mana ya, ditiru orang ya, dikomenin oleh beberapa tokoh masyarakat dan lain-lain ya. Itu salah satu contoh viral konten ya. Kemudian kita bisa melakukan analytics. Nah, analytics ini sebenarnya kita bisa melihat habitual dari si user ya. Nah, analytics ini yang biasa digunakan untuk landasan membuat bisnis atau membuat startup. Nah, kira-kira dari behavior user ini apa yang bisa kita ambil, kemudian potensi apa, kemudian kita lihat ada nggak orang yang mau memanfaatkan jasa atau layanan kita, gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan sebagai acuan dari membangun bisnis atau membangun startup. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan jika ada yang mau bertanya, Ya, teman-teman. apa saya terlalu cepat? Bisa sih, Pak. Sekalian ngecek yang masih nyimak nggak nih? Iya. Ada berapa yang nyimak? Kalau dari mahasiswa, kira-kira bisa ini nggak ya, Pak? Maksudnya kalau kita dari mahasiswa itu bisa langsung mulai mulai bisnis gitu nggak sih, Pak? Oh, bisa banget ya. Bisa banget. Gimana itu caranya ya, Pak? Ya, kalau misalkan menurut saya sih yang paling mudah tuh dari yang kita senengin ya. Dari yang kita senengin gitu, mulai dari hobi kita. Nah, dari hobi kita itu bisa kita kembangin tuh ya. Misalkan Pak Pak Yogi hobinya apa, Pak? Pak, ngegame, Pak. Oh, main game. Oke, Itu main game. susah ya. Gak apa-apa ya, sekarang game itu jadi komoditas loh, jadi industri juga ya, industri Iya. gaming ya. Ada yang mulai Benar. dengan jual beli karakter game Ah, ya, iya benar itu, Pak. ya Iya. kan? Iya. Ada yang Di jual beli ya jasa bikin karakter game atau iya. jasa ningkatin EXP-nya karakter Iya. game itu kan bisa jadi Di bisnis tuh. Bapendik juga ada tuh, Pak, yang sering jualan gold game gitu, Pak. Nah, Ada ternyata bisa juga ternyata ya ya. enggak? Bisa kan? Benar-benar. Betul. Jadi sebenarnya ya itu ada pasarnya pasti ya bagi gamers-gamers yang mungkin nggak mau repot gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, itu ya kira-kira. Ayo teman-teman mahasiswa ada yang mau tanya nggak? Saya mau ngecek yang nyimak nih. Siapa nih yang nyimak? Teman-teman silakan yang mau bertanya, mumpung ini sangat apa dibantu ini oleh pakarnya. Enggak lah, kita Monggo. sama-sama belajar lah ya. Yeah. Ayo. Kalau Pak Reza dulu ada pengalaman dari ada pengalaman waktu kuliah itu usaha apa gitu, Oke, Pak? dulu saya waktu kuliah itu buka jasa rental komputer. Rental komputer. Iya, dulu kita ngelihat banyak rental komputer, pengetikan gitu ya. Eh ya jasa servis komputer Di gitu sih. Blater berarti, Pak? Ya, bukan di Grendeng, Mas. Oh, di Grendeng. Belum, Mak. Iya. Malah di sana ya. Tinggalnya di Grendeng apa bagaimana, Pak? Ya, dulu kan FT itu masih di Grendeng ya, 2004, 2005 itu kan di Oh, kampus iya, iya. Grendeng ya. Ya, masih Ya, nah FST dulu dulu ya. dulu saya di Jalan Madrani itu ya, Hmm, buka buka apa? Dulu lihat banyak mahasiswa yang mungkin pengguna laptop belum sebanyak sekarang waktu itu ya. ya. Eh, pengguna laptop belum sebanyak sekarang. Rata-rata orang udah bawa komputer ya, nggak punya printer gitu kan. Nah, kita sediain rental komputer, rental internet dan lain-lain sih, pengetikan sih intinya. Nah, terus juga kita mulai dari jasa desain grafis ya buat bikin kayak gitu-gitu. Jadi lumayan sih. Jadi sambil kuliah itu ada income tambahan lah gitu. Benar, benar. Luar biasa. Ayo teman-teman, ada yang chat nggak nih? Oke, belum ada katanya ya. Belum ada ini, Pak. Iya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini adalah salah satu potensi ya. Dengan adanya kehadiran digital, kita bisa memetakan pasar ya. Memetakan pasar dengan ini cara-caranya ya. Ada search engine, optimization, search engine marketing, social media marketing, email marketing ya, content marketing, video marketing ya, viral content, dan kita bisa melakukan analytics untuk tren-tren yang akan terjadi seperti itu.
Ya, ini selalu jadi rumus ya. Industri itu selalu cepat beradaptasi untuk memenuhi permintaannya. Contoh misalkan dulu operator seluler cuma jualan pulsa ya, cuma buat telepon gitu, bener nggak? Nah sekarang industri seluler itu telepon seluler itu nggak jualan pulsa lagi, jualan pulsa masih ya, tapi mungkin fokusnya jualannya paket data ya, karena sekarang apapun bisa dilakukan lewat internet gitu ya, termasuk telepon, ya, bener nggak? Jadi misalkan kalau dulu kita belinya pulsa untuk nelpon, nah kalau sekarang belinya paket data untuk surfing internet ya. Walaupun misalkan telepon sekarang udah jarang digunakan ya, kita lebih milih pakai WhatsApp call misalkan yang gratis. Gitu. Oke, itu salah satu ya. Contohnya adalah industri dengan cepat beradaptasi untuk memenuhi permintaan. Oke. Kemudian juga menciptakan demand ya. Jadi ada yang menarik adalah dulu kita nggak sebelumnya ya, kayak misalkan apa contohnya GoFood. Kalau GoFood itu kan sebelumnya belum ada gitu ya, belum ada. Terus tiba-tiba kita bisa order makanan dari platform handphone gitu ya. Nah mungkin orang-orang awal-awalnya ragu sangsi ya, gimana rasanya enak apa enggak ya. Kemudian malah jadi nunggu gitu ribet dan lain-lain. Nah tapi sekarang udah kebalik ya. Sekarang mereka yang jor-joran promo, si platform itu jor-joran promo, misalkan ngasih diskon 30%, ngasih cashback dan lain-lain ya. Sampai kita terbiasa menggunakan platform itu ya, sampai nanti kita jadi terbiasa dan ketagihan gitu ya. Yang dulunya kita harus pergi ke suatu lokasi untuk mencari makan ya, kemudian sekarang habitnya berubah gitu. Jadi makanan yang nyamperin kita gitu ya. Kita cukup buka di aplikasi HP, kita cari makanannya, kita lihat reviewnya, bintangnya banyak apa enggak ya, lalu kita order. Nah ini dia creating demand ya, creating demand dari yang sebelumnya nggak ada. Oke. Contoh lagi misalkan ya, Pocari Sweat. Nah, itu mungkin bukan perusahaan startup ya. Tapi kalau kita lihat ceritanya ya, Pocari Sweat itu sebenarnya minuman kesehatan yang sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Dulu nggak tahu tuh ada minuman elektrolit ya. Terus dia dia apa istilahnya? Dia menciptakan demand ya, menciptakan hype ya, bahwa kalau habis olahraga itu cairan tubuh kita hilang ya, aktivitas sehari-hari cairan tubuh kita hilang, terus silakan di restore dengan minum elektrolit ya, yang berisi ion gitu ya. Nah itu kan sebelumnya nggak ada tuh ya, tidak ada, kemudian diciptakan kebutuhannya ya, kita di brainwash lah seolah-olah kalau habis olahraga kita harus minum itu gitu ya, karena untuk mengembalikan cairan tubuh. Nah itu adalah menciptakan demand ya, atau creating demand. Ya banyak startup-startup yang sekarang seperti itu ya, ya seperti tadi ya, kayak apa misalkan kayak Gojek gitu ya. Sebelumnya juga ya tadi nggak ada ya, kayak makanan jadi nyamperin kita gitu ya. Nah itu menciptakan kebutuhan dan ketergantungan sebenarnya. Oke. Nah ini terkait dengan revolusi industri ya. Jadi kalau zaman dulu itu revolusi industri pertama itu diciptakan mesin uap. Ya, jadi yang dulunya dikerjain oleh manusia diotomatisasi oleh mesin ya. Yang dulunya bajak sawah pakai sapi misalkan ya. Terus itu diotomatisasi jadi traktor ya. Jadi mesin uap pakai traktor ya. Nah, itu adalah revolusi industri pertama. Nah, kemudian revolusi industri kedua itu electricity ya. Electricity itu listrik ya, yang awalnya manual ya, sekarang jadi elektronik ya. Contohnya misalkan pesawat ya, telepon, mobil ya, kemudian radio ya, kemudian fabrikasi besar-besaran perangkat elektronik ya, lampu ya. Nah, itu sebelumnya nggak ada ya, sekarang jadi penerangan ya. Jadi sekarang semuanya membutuhkan listrik ya. Even kita pakai komputer, pakai laptop, pakai internet pun butuh listrik. Oke. Itu adalah second industrial revolution. Nah, yang ketiga adalah otomasi ya. Otomasi yang ini jadi human, manual kerjanya ya, buru-buru pabrik misalnya, sekarang diganti dengan mesin yang lebih canggih gitu ya, terutama elektronik ya, internet, IT. Kemudian untuk membuat mobil ya, misalkan
dia pakai robot. Nah, ini adalah industri automation ya di industri revolusi ketiga. Nah, sekarang ada yang kita sebut dengan industri 4.0 ya, atau industri revolusi keempat, yaitu gabungan antara otomasi dengan internet ya. Jadi sekarang misalkan kayak mobil ya, mobil itu udah ke arah otonomus ya, jadi nyetir sendiri, nggak perlu orang lagi ya. Kemudian robot bisa ngerjain sesuatu ya, udah diintegrasikan dengan AI, dia bisa ngomong, dia bisa merasakan empati dan lain-lain ya, di program seperti itu. Kemudian 3D printing misalkan ya. Jadi kita bisa membuat sendiri barang yang sebelumnya mungkin secara bentuk hanya bisa dilakukan di fabrikasi. Kita sekarang bisa dengan tools-toolsnya udah cukup. Ya, dan Internet of Things itu adalah suatu integrasi ya dari perangkat, internet, dan pemrograman. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu kita udah melakukan otomasi ya, itu adalah di industri 4.0. Nah, kita akan menuju ke sini nih ya. Kita dari fase 3 mau ke fase 4. Gimana? Sepakat? Ada yang lampu listriknya di rumahnya udah bisa mati nyala sendiri lewat handphone? Ayo, teman-teman. Masih pada nyimak nggak nih? 42 orang ya yang join. Sama saya masih manual, Pak. Masih manual ya. Bisa Nah, dibikin coba beli. sebenarnya Ada ya? Ya, itu bisa dibikin, atau sekarang beli pun udah murah banget ya. Kalau misalkan benar. teman-teman browsing di online gitu ya. Misalkan lampu luar nih, biar kita nggak mati nyalain tiap sore ya, beli aja alat otomasi, terus kita konekin ke internet, kita konekin ke smartphone, kita bisa nyalain matiin dari handphone. Atau kita bisa bikin scheduling ya, misalkan jam 6 sore nyala, nanti jam 6 pagi mati. Nah, itu adalah sudah bisa dijangkau gitu ya, dengan harga puluhan ribu atau ratusan ribu, itu sudah bisa dijangkau. Yang mungkin dulunya itu tidak mungkin dilakukan ya. Nah, tapi dengan revolusi industri itu menjadi potensi dan menjadi suatu kebiasaan baru atau kebutuhan baru justru ya. Gitu ya. Sepakat semua ya. Sekarang kita akan mengarah ke industri 4.0. Nah, Indonesia gimana nih? Udah siap belum? Ya, orang-orangnya udah siap belum? Pas cuman siap jadi pasar aja. Nah, ini kembali lagi sama teman-teman nih ya. Mau jadi pasar doang apa mau jadi pemain? Ya. Mau ikutan bermain di pasar kerjanya ya, atau di teknologinya, atau di produsennya ya, atau cuma mau jadi market dari barang-barang dari luar gitu ya. Ini kembali lagi ya ke kesiapan kita nih ya. Nah, ini beberapa framework ya, atau beberapa kerangka di industri 4.0 ya. Ada yang disebut dengan autonomous robot ya, simulasi untuk sekarang kayak bikin film ya, itu udah digital semua ya, nggak perlu syutingnya mungkin di green screen aja. Ya, film terbaru tuh Marvel ya, udah pada nonton belum? Eternals ya. Nah, mungkin dia itu cuma syutingnya di green screen aja gitu ya, semuanya dunianya itu dibuat dengan 3D simulasi ya. Kemudian integrasi dari sistem tadi ya, ada internet, ada IoT ya, nih IoT juga ada di sini. Kemudian keamanan siber ya, karena semuanya terkoneksi ya, kita harus juga jagain keamanannya ya. Kemudian komputasi awan, server-server yang dulunya disimpan di masing-masing kantor ya, semuanya sekarang sudah ke cloud ya. Ada yang kita sebut dengan yang terkenal mungkin Google Cloud ya, Azure, Amazon Web Service, dan lain, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, di Indonesia kebetulan saya juga ada di bidang ini ya, ada di bidang yang ID Cloud Host ini, ada di bidang cloud computing untuk penyedia layanan data center di Indonesia. Kemudian manufacturing ya, ini fabrikasi udah diotomasi. AR ya, augmented reality, ini biasanya di industri game sekarang. Kemarin launching Facebook baru launching Facebook Meta ya. Baru launching Meta. Nah, Meta ini adalah sosial media yang menggabungkan dengan AR. Kemudian dari semua platform itu dikumpulkan jadi satu analitik ya, disebut dengan big data ya. Kalau teman-teman bayangin big data tuh simpelnya adalah ada berapa juta postingan Facebook deh sekarang setiap detik ya. Nah, terus ada nggak isu-isu sentimen tertentu yang bisa didapatkan dari postingan tersebut? Misalkan kayak lagi pilpres gitu ya. Berapa juta orang yang
mention atau mempostingannya lebih ke presiden A gitu ya, atau ke calon A, berapa juta orang lagi yang ke pasangan B gitu ya. Nah, itu adalah kita bisa melakukan analisa dari big data ya. Ada yang bersifat publik, ada juga yang bersifat private. Nah, itu kira-kira ide general dari industri 4.0. Dan ini semuanya terkait ya. Nah, teman-teman sebagai informatika itu apa sih poin-poin dari informasi yang ingin didapatkan ya dari revolusi industri 4.0. Dari setiap segmen-segmen ini ya, pasti ada informasi yang bisa didapat ya untuk mencapai suatu maksud tertentu gitu ya. Ada yang dia untuk jualan ya, ada yang jualan produk, ada yang dia ingin juga apa misalkan kayak tadi ya pilpres gitu ya, ingin dipilih oleh masyarakat, berarti kan dia harus memainkan sentimen-sentimen informasi dan data ya. Nah, ke arah situ. Jadi tergantung tujuannya. Ini sebenarnya hanya tools ya, hanya tools yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang integrasi dari industri 4.0? Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Ayo pada diem aja nih, teman-teman mahasiswa nih. Apa harus dipancing, Pak? Yang nanya dapat poin gitu, Pak? Wah, boleh tuh Pak. Boleh, nanti bisa saya catat. Nah, tuh ya. Terus saya serahkan ke dosennya. Ya. Ayo teman-teman, gimana? Adakah yang bertanya? Dari tadi saya ngomong sendiri nih berarti. Ayo, saya pengennya interaktif ya. Ini bukan kuliah yang seperti biasa mungkin di kelas gitu ya. Boleh tanya kok, boleh tanya, boleh berpendapat, boleh apa? Boleh mungkin kalau saya mau koreksi saya juga boleh ya. Kita terbuka gitu. Nah, justru mungkin kekurangan metode pendidikan kita di komunikasi ya. Komunikasinya terlalu satu arah gitu. Jadi mahasiswanya kurang kritis gitu ya. Gimana? Ada yang berani mengumpulkan pendapat? Silakan teman-teman. Kalau memang ada yang mau menyampaikan pendapat. Di sini selain informatika ada elektro juga nih Pak. Ya boleh, teman-teman elektro juga boleh ya. Ini ada Ya, kaitannya pasti. ya. Hmm. Hmm. Belum ada? Belum ada sepertinya Pak. Mungkin bisa dilanjut dulu. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Oke. Oke, kita ambil studi kasus ya, Gojek ya. Gojek ini adalah platform yang sebelumnya belum ada ya. Jadi sebenarnya sudah ada semua ya, kayak tukang ojeknya udah ada gitu ya. Nah, tapi mungkin apa ya, diintegrasikan dengan teknologi ya. Jadi Gojek ini bukan perusahaan transportasi ya, dia menyebutkan dirinya sebagai perusahaan super app gitu ya, perusahaan yang memudahkan hidup orang dengan teknologi ya. Jadi Gojek ini adalah salah satunya adalah lininya adalah transportasi ya. Nah, dulu Gojek tuh saya ingat ya, saya waktu itu pernah punya kasus ada berkas saya ketinggalan di rumah. Saya harus rapat di kantor ya, misalkan rapatnya jam 10 gitu ya. Kemudian saya berangkat dari rumah jam 9, udah nyampe lokasi setengah 10 misalkan ya, terus berkas saya ketinggalan ya. Nah, zaman dulu tuh nggak ada orang yang bisa disuruh buat nganterin berkas gitu. Jadi saya harus balik lagi bawa berkasnya, terus rapatnya jadi ketunda gitu. Nah, waktu itu saya pernah langganan Gojek di early stage-nya ya. Jadi sebelum ada aplikasi tuh kita harus nelpon tuh ke call center ya. Jadi Pak, saya mau minta tolong untuk ambil barang, alamatnya di sini gitu ya. Kemudian nanti dokumennya ini, ketemunya ini, nomor HP-nya ini sekian ya, nomor teleponnya sekian. Dulu namanya aplikasinya atau websitenya namanya Gobis ya. Nah, nggak berapa lama
ya ini di 2015 usernya hanya 1.000 user ya. Kemudian di 2015 itu sekitar naik ya menjadi 500 ribuan user ya. Kemudian 1 tahun nggak sampai 1 tahun ya. Baru Januari ke Januari itu kan setahun, 1,5 tahun ya. Dari 1.000 itu usernya udah mencapai 11 juta ya dengan launching aplikasi mobile app ya. Yang dulunya kalau mau pergi-pergian harus datang ke pangkalan ojek, tawar-tawaran gitu ya. Dengan adanya Gojek, yang mesen tuh disamperin sama tukang ojeknya gitu ya. Kamu lokasinya di mana, terus kita anterin ke titik mana yang kamu mau ya. Nah, itu ngerubah behavior banget ya. Nah, ini adalah contoh startup yang sukses ya di Indonesia ya. Salah satunya adalah Gojek. Mungkin sebenarnya ini idenya niru juga dari luar negeri ya. Dulu di luar negeri ada namanya Uber. Nah, cuman Uber itu lebih ke mobil ya. Nah, di Indonesia mungkin mobil nggak terlalu praktis ya kalau di kota gede itu misalkan macet dan lain selanjutnya ya dan lain sebagainya itu lebih praktis kalau motor juga misalkan untuk lebih cepat ya kalau misalkan mau beli makanan mau nganterin dokumen ya karena lebih praktis gitu. Sekarang malah lebih lengkap ya Pak. Ada makanan, Iya ada betul sekarang mart, ada pijat, ada iya macam-macam. iya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Terkadang gini Pak, saya sering banget dapat pertanyaan itu dari mahasiswa ya. Kalau baik semacam Gojek, terus Grab dan lain Tokopedia itu kan sering-sering kayak bagi-bagi promo, diskon dan lain sebagainya begitu ya Pak. Nah, itu Iya. sebenarnya mereka itu keuntungannya dari mana itu ya Pak? Itu Sebenarnya saya sering kalau banget dapat pertanyaan seperti itu. keuntungan dari mana? Sampai sekarang ada yang belum untung loh, Mas. Iya, saya juga tahu Pak. Iya. Bahkan per kuartal. Halo? Hilang suaranya nih. Oh iya, iya Pak. Saya juga tahu itu dari kuartal terakhir kemarin juga masih bakar-bakar uang itu. Iya. Masih rugi terus. Ya, ya sebenarnya dia ingin membentuk kebiasaan kita dulu sih, membentuk habit dulu sih. Kebetulan ada yang nanggung gitu kerugiannya gitu ya. Nah, biasanya menerima investasi buat akuisisi user. Jadi mungkin dia sebenarnya tetap pengen untung ya, tetap pengen untung tapi jangka panjang gitu. Nggak untung sekarang nggak apa-apa, tapi nanti ketika semua orang sudah pakai platform saya ya dan tidak ada orang lagi yang yang udah ketergantungan ya itu jadi nggak ada orang lagi yang nggak pakai Gojek misalkan gitu. Jadi sebenarnya dia rugi sekarang, dia mau bayar kerugiannya sekarang untuk membuat kebiasaan user ya. Nah, untungnya dari mana ya? Untungnya adalah dia akan menjual user base-nya nanti ke founder ya, bukan founder ya apa? Ke investor yang lebih tinggi lagi gitu. Misalkan sekarang dijual nih harganya 10 juta ya. 10 jutanya habis dipakai bakar-bakar duit ya, ini dana marketing. Nanti dia akan masukin lagi tuh ke investor dijual lagi ya. Sahamnya akan dia yang mau beli 100 juta gitu ya. Nanti 90 jutanya dipakai lagi buat bakar-bakar sampai nanti akhirnya bisa exit ya. Contoh misalkan kayak Bukalapak ya nanti dijual ke publik sahamnya. Nanti si investornya itu akan gaining money dari hasil penjualan saham misalkan ya IPO publiknya gitu. Jadi ada dua biasanya strateginya ya, either itu diakuisisi oleh investor yang lebih besar atau nanti dijual ke publik. Umumnya seperti itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Ini masa saya terus yang tanya malahan ini. Saya dapat nilai nanti. Daripada nggak ada yang tanya ya. Jadi mending mumpung ada pakarnya ini datang langsung loh ini nanti. Silakan Iya, teman-teman. mungkin apa kurang menarik ya materinya ya? Oh, Izin bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. halo Mas Dimas Adnan. Ya, saya Dimas dari Informatika 2020. Ingin bertanya, Pak. Kan
beberapa waktu lalu itu sempat ada istilahnya perselisihan gitu ya Pak ya antara Gojek dan semacamnya ya ojek online gitu dengan ojek-ojek konvensional yang belum mengandalkan platform dari Gojek dan semacamnya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Apa siapa yang salah atau ya apakah memang dua-duanya salah atau gimana Pak? Oke, kalau menurut sudut pandang saya sih, kita nggak bisa ngelawan perubahan ya. Bener nggak? Akan selalu ada cara baru untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Contoh tadi misalkan kayak kita beli makanan ya, kita dulunya harus datang ke warung ya. Sekarang makanan yang nyamperin gitu. Kalau misalkan warungnya tetap tradisional, apakah salah platform? Apakah salah kehadiran platform baru? Ya kalau kita nggak bisa lawan ya kita join. Gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika kita nggak mau beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Kalau terkait dari ojek online dan ojek konvensional ya, kalau bisa ojek konvensionalnya kenapa nggak ikut platform gitu ya? Yang jelas-jelas dia nggak usah mangkal di satu tempat, dia cukup stay di rumah, terima orderan misalkan ya gitu ya. Kalau dari sisi kalau dia nggak mau ikut perubahan ya siap-siap kegerus gitu. Sama seperti apapun lah di dunia ini ya, kita pun sama gitu ya. Kalau kita terlalu nyaman dengan kondisi sekarang ya, terus ada perubahan, kita tertinggal ya, apakah salah perubahannya? Kenapa nggak kita yang join atau kita yang beradaptasi dengan lingkungan gitu? Berarti kesimpulannya harus selalu beradaptasi gitu ya Pak ya? Iya dong, ya. Perubahan itu konstan ya. Satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Kita mau nggak ikut perubahan gitu. Bener nggak? Dulu kuliah online gitu nggak kepikiran kan? Dulu kuliah kayak gini gitu. Saya harus datang ke Purwokerto misalkan ya, terus ngajar di depan sharing di depan teman-teman, baru teman-teman bisa dapat ilmunya gitu kan. Nah sekarang dengan adanya pandemi misalkan ya, dipaksa orang ke online, disampaikan dengan materinya dengan Zoom, dapat nggak esensinya? Tetap dapat ya, walaupun misalkan memang tidak seperti ketemu langsung, tapi saya bisa menyampaikan sesuatu gitu yang teman-teman awalnya nggak bisa punya akses ke informasi ini, sekarang jadi teman-teman jadi punya akses gitu. Memudahkan ya. Nah mau nggak beradaptasi gitu, apa tetap harus tradisional way gitu ya, saya harus datang, saya datang ke sana atau nunggu narasumber datang ke sana misalkan itu ya. Jadi satu-satunya perubahan itu ya kita harus beradaptasi terlalu dengan perubahan ya, kalau kita mau bertahan atau survive ya. Gimana? Baik. Cukup menjawab nggak? Menjawab Pak. Oke, ada lagi? Silakan, jika memang ada lagi yang mau ditanyakan. Atau bisa dilanjut dulu, Pak Reza, monggo. Ya, baik. Oke, ini adalah fakta ya, 90% startup itu gagal atau nggak berhasil ya. Ini fakta ya. Nah, apa yang menyebabkan? Ya mungkin nggak cocok ya. Yang paling banyak sih dia tidak melihat potensi market ya. Jadi ibaratnya simpelnya gini, punya barang bagus tapi nggak ada yang beli. Kebayang ya, kalian misalnya teman-teman jualan nih, atau teman-teman deh, teman-teman ini bagus, skillful gitu ya, misalkan ya. Nanti misalkan kalau mau berkompetisi di dunia kerja ya, teman-teman ini kelihatannya meyakinkan gitu ya. Tapi skillnya bagus, tapi nggak bisa menyampaikan ke orang lain informasinya ya. Atau tidak bisa menyajikan CV yang baik gitu ya. Nah, kira-kira dilirik nggak sama pemberi kerja? Nah, sama ya, startup juga ada yang mungkin dia terlalu ideal membuat produk ya, jadi dia sibuk bikin produk, lupa memasarkan ya, nggak ada yang pakai. Itu juga ada yang seperti itu ya. Atau terlalu complicated ya, tidak mudah digunakan, itu juga ada ya. Nah, nanti mungkin saya kasih tugas ya, cari beberapa startup yang nggak berhasil,
kemudian nanti teman-teman bisa analisa kesalahannya atau kekurangannya apa. Ya. Nah, ada juga yang berhasil banget ya, kayak Tokopedia, Google, ya Gojek misalkan ya. Nah, dia apa yang menjadikan faktor itu berhasil? Nah, ini fakta ya. Oke, ini adalah kurva startup ya. Kurva startup. Kurva startup itu biasanya seperti ini ya. Jadi inisiasi dulu awalan ya. Biasanya kita merumuskan masalah ya. Apa sih yang mau kita pecahin ya. Nah, kemudian biasanya di awal-awal semangat nih ya. Oke. Launching aplikasi misalkan ya, atau launching produk tertentu ya. Nah, terus nanti dia akan diuji nih berdasarkan waktu ya, apakah fiturnya sesuai enggak dengan kebutuhan masyarakat ya. Kemudian nanti biasanya akan mengalami penurunan ya, seperti umumnya ya. Mungkin terjadi kebosanan, orang pakai platformnya bosan gitu ya. Atau misalkan tidak ada fitur yang menarik ya. Nah, nanti akan ada di fase namanya wearing off of novelty. Jadi penurunan pengguna ya, atau penurunan konsumen. Terus biasanya di fase-fase namanya stagnan ya. Stagnan, terus misalkan pengguna nggak bertambah ya, penjualan nggak naik-naik gitu ya. Nah, melaunching atau merilis fitur atau merilis produk yang memang dibutuhkan ya. Nah, tentunya ketika kita melaunching produk, kita harus mengeluarkan capex ya, mengeluarkan expenses, mengeluarkan modal. Nah, mungkin kita ada di fase-fase di kerugian dulu ya, ketika kita mendedikasikan waktu, kemudian tenaga pikiran gitu ya, pendapatan juga menurun misalkan ya. Nah, ini adalah di fase-fase yang menurun. Nah, tapi kalau misalkan kita produknya adalah market fit ya, maka pelan-pelan akan naik ya. Naik sampai misalkan platformnya digunakan dan menjadi kebiasaan bagi user ya. Seperti misalkan si Gojek lah sekarang kita udah ketagihan pakai gitu ya. Nah, ini adalah biasanya kurva startup yang bertahan ya. Nah, biasanya di initial phase ini ya yang penting ya. Biasanya 1 sampai 3 tahun awal yaitu mencari bentuk ya, produk apa yang dijual, usernya seperti apa ya, peningkatannya seperti apa. Nah, biasanya di tahun kedua sampai ke tahun kelima ini adalah fase-fase inovasi ulang ya, inovasi lagi gitu ya. Sesuai nggak dengan kebutuhan user yang diimprove apa. Nah, kemudian nanti kalau memang sudah mature ya, nanti dia akan penggunaannya akan meningkat. Nah, seiring berjalan waktu kan perlu bahan bakar nih ya. Perlu bahan bakar dalam tanda kutip ini uang biasanya ya. Kalau di startup tuh kita perlu gaji developer ya. Kita perlu biaya riset pengembangan produk, kita perlu biaya marketing, akuisisi user dan lain-lain ya. Nah, itu perlu bahan bakar. Nah, kalau kehabisan bahan bakar di tengah jalan sebelum kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri, nah itu makanya results-nya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya yang tidak kita harapkan lah. Ya. Nah, tapi biasanya kalau yang semangatnya masih ada ya, ketika kita gagal belum berhasil, kita coba lagi bangkit ya sampai berhasil. Nah, mungkin ini adalah tadi ya mindset dan mental yang diperlukan ketika kita memulai suatu startup gitu ya. Kalau gagal ya gagal itu biasa gitu ya. Bisa punya energi nggak buat bangun lagi, coba lagi gitu. Ya tentunya memang tidak mudah ya. Tentunya tidak mudah, tapi lagi-lagi tadi motivasi dan mindset yang mendorong kita ingin membuat startup ini awalnya apa gitu. Oke, nih beberapa tantangan dari startup ya. Yang pertama adalah keamanan ya. Nah, kemarin kita ada data breach ya. Ini adalah salah satu kerentanan di dunia maya ya. Data kita bisa diambil orang, data kita bisa diambil kompetitor misalkan ya. Misalkan kita jualan apa? Ya jangankan yang jualan ya, data peduli lindungi aja diambil gitu sama hacker. Nah, itu menjadi satu tantangan sendiri ya. Itu keamanan cyber. Kemudian permodalan ya, tadi udah diceritain ya sedikit banyak. Ketika kita mencapai goal tertentu, belum bisa mencukupi kebutuhan sendiri, user nggak ada yang pakai gitu ya. Nah, pasti bahan bakarnya habis di tengah jalan nih. Kita harus berubah strategi. Apakah kita harus tahu dulu nih expenses kita ya terbesar di mana? Apakah
terlalu banyak ke marketing, apakah terlalu fokus ke pengembangan produk, atau terlalu banyak membayar gaji gitu ya. Nah, kita harus cari tahu nih tantangan-tantangan dari permodalan. Kemudian ketenaga kerjaan nih ya, ketenaga kerjaan ini lebih ke skill ini sih, skill developer ya. Kemudian kecepatan untuk menghadirkan produk ya, karena ada beberapa hal juga harus mengejar timing ya. Kalau misalkan momennya lewat, udah nggak bagus lagi tuh market. Nah, itu yang bisa biasanya terjadi di startup ya. Oke, dan privasi ini terkait juga dengan keamanan ya, keamanan data. Ini biasanya tantangan-tantangan untuk startup digital ya. Jadi harus memenuhi semua faktor dan bisa melewati challenge-nya. Ya, ini tadi ya, keamanannya adalah pengerjaannya butuh cepat, kemudian permodalannya itu investasi besar, ya bikin sesuatu produk yang baru yang belum ada sebelumnya itu butuh biaya yang besar. Kemudian juga kita banyak mendefinisikan cara baru untuk mencapai sesuatu gitu ya, yang tadi kayak misalkan sebelumnya ketika itu kan bisnis model baru ya, ketika kita mendata mitra restoran, misalkan ya GoFood ya, misalkan kita mendata mitra restoran, kemudian nanti kita bikin foto-foto di situ, kemudian kita review dan lain-lain. Nah, itu kan sebelumnya belum pernah dilakukan ya. Nah, ini butuh skill-skill tenaga kerja yang memang kita definisikan lagi ya, di luar dari job desk tenaga kerja yang ada. Mungkin kalau zaman saya dulu tuh cita-citanya simple gitu ya, pengen jadi pilot, pengen jadi polisi, pengen jadi dosen, pengen jadi guru gitu ya. Nah, sekarang tuh banyak profesi-profesi baru ya, yang misalkan kayak sosial media spesialis, terus influencer ya, digital marketer, itu kan sebelumnya nggak ada. 10 tahun lalu itu kerjaan itu tuh nggak ada gitu ya. Nah, sekarang kita harus menciptakan habit-habit baru atau kebiasaan-kebiasaan baru dari tenaga kerja gitu ya, atau peluang-peluang kerja ya. Kemudian privasi ini biasanya untuk keamanan data juga tadi ya. Nah, ini yang penting diketahui teman-teman ya. Ini dari beberapa tahun lalu ya, dari 2015 nih, top 10 skill yang dibutuhin di era digital tuh apa sih ya? Yang pertama adalah complex problem solving ya, masalah-masalah yang belum ada sebelumnya kita pecahin. Kemudian critical thinking ya. Ada nggak cara baru yang lebih mudah, yang lebih efisien, yang lebih cepat untuk mencapai satu tujuan tertentu? Itu adalah salah satu critical thinking ya. Kemudian creativity ya, ini kreativitas ya, ini sangat diperlukan juga ya. Bagaimana cara kita menjawab tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Kalau dulu mungkin belajarnya textbook banget gitu ya. Nah, banyak hal-hal yang di era digital ini nggak ada di buku-buku sebelumnya gitu ya. Karena zaman sebelumnya tidak bisa menjawab tantangan masa kini. Nah, itu kurang lebih ya kreativitas. Kemudian people management ini selalu ada ya, karena terkait kita kan bisa bikin startup, bikin perusahaan tuh pasti kita memanage orang ya. Memanage orang, kemudian ada kaitannya dengan koordinasi dengan others ya. Jadi teamwork. Ya, jadi kita nggak bisa kerja sendiri ya. Kita bisa memanfaatkan orang lain, harus bisa memanfaatkan skill dan kemampuan orang lain ya. Kemudian kemampuan mengolah emosi ya. Kemudian membuat keputusan, berorientasi kepada layanan ya, negotiation skill dan fleksibilitas, cognitive flexibility. Jadi kita harus lebih fleksibel ya dalam menghadapi. Kalau misalkan nggak bisa pakai cara A, kita punya alternatif cara B, punya alternatif cara C, punya metode penyelesaian cara D. Nah, ini adalah skill-skill yang penting teman-teman miliki ya ketika ingin berkarya atau berkarir ke depan gitu ya, terutama misalkan di bidang digital ya. Sekarang yang kita harus miliki ini akan menjadi bekal buat di beberapa tahun ke depan gitu. Ini kurang lebih sama ya, dari 2015 juga kebutuhannya sama, cuman mungkin urutannya aja yang mana yang lebih diutamakan gitu ya. Tapi tetap ya, itu masih lebih ke problem solver ya. Jadi kita harus punya mental, sebagai engineer tuh harus punya mental memecahkan masalah gitu. Itu yang akan membuat kita bisa bertahan di beberapa tahun ke depan ya, mengikuti tren teknologi digital. Ini sumbernya dari World Economic Forum ya, jadi bukan kata saya gitu ya.
Saya ngambil dari World Economic Forum ya. Nah, mungkin bagaimana baiknya kita menghadapi situasi ini gitu ya. Nah, kita harus melakukan investasi skill ya, terutama digital. Ya, kemarin kita sebenarnya udah sedikit singgung ya. Kalau misalkan teman-teman di informatika jadi programmer, nah kuasailah bahasa-bahasa yang memang dibutuhkan di industri ya. Kemudian ya kita lihat masalah-masalah yang ada ya, terus coba pecahin ya. Nah, teman-teman misalnya bisa mulai buka portfolio di GitHub ya kalau yang sedang coding ya, atau misalkan yang senang bisnis sampingan ya bisa mulai buka di website-website freelance buat cari experience, cari pengalaman ya. Dan itu resikonya kecil gitu, kita nggak perlu ngeluarin apa-apa kan, nggak perlu ngeluarin modal ya, kita cukup membuat portofolio atau resume yang bagus dan menawarkan skill kita di internet ya. Kemudian membangun networking dan berkolaborasi. Nah, ini bisa dilakukan ke sesama teman ya, sesama relasi ya. Kita magang di perusahaan, kita keep in touch dengan key person-nya seperti itu ya. Ini bisa membangun networking ini sangat menunjang kita ya, silaturahmi lah istilahnya, bahasa mudahnya itu silaturahmi. Dengan silaturahmi itu biasanya pintu-pintu rezeki itu kebuka gitu ya. Misalkan kita punya ketemu teman kita yang lagi membutuhkan apa, oh saya bisa gitu ya. Nah awalnya dari obrolan itu tercipta opportunity. Kita harus selalu haus ilmu ya, kita mempelajari ilmu-ilmu baru lah ya. Jadi oh saya di informatika nih gitu ya, saya cuma pengen belajarnya coding, nggak juga ya, kita harus ngerti juga bisnis, kita harus ngerti juga mungkin kalau di Unsud kan banyak kita tadi fokus orientasinya ke daerah pedesaan ya, potensi-potensi desa itu apa sih gitu ya, potensi wisata misalkan ya, kita bikinin websitenya for free gitu, kita tawarin ke orang-orang desa misalkan ya, oh saya mau coba expose nih ya, kita bikin websitenya, bikin sosial medianya, bikin Instagramnya, dan itu kan viral gitu ya. Nah itu kan salah satu opportunity yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu ya. Nah itu bisa jadi opportunity baru ya. Kemudian learning by doing. Nah ini tuh belum ada sejarahnya gitu ya. Digital ini kan era baru. Jadi caranya di buku ya. Kalau misalnya kita belajar textbooks doang, itu nggak bisa menjawab tantangan masa depan gitu ya. Jadi kita harus coba, kita harus mau gagal ya. Kita harus berusaha adaptasi dengan lingkungan gitu. Ini kira-kira yang harus kita lakukan di masa beberapa tahun ke depan ya, sampai di era digital ini. Oke, ini salah satu usaha yang saya bangun ya, yaitu ID Cloudhouse. Teman-teman mungkin bisa browsing ya di www.idcloudhouse.com ya. Saya coba ini ya. Nah, ini salah satu beberapa startup yang beberapa perusahaan rintisan yang saya bikin gitu ya. Salah satunya ini idcloudhouse.com. Dia tadi saya menjawab tantangan yang ini sih ya. Kalau teman-teman tadi ingat, scroll di atas. Nah, cloud computing ini menjadi tren baru gitu, kebutuhan ya. Jadi sekarang itu internet udah kayak listrik ya. Dulu kan kalau lampu gelap itu nggak enak gitu ya. Terus butuh listrik. Nah, listrik udah ada ya di semua rumah, semua orang udah pakai listrik lah. Mungkin ada beberapa kecil aja yang nggak terjangkau dengan listrik. Tapi most of the society ini pakai listrik. Nah, terus kesini internet tuh jadi kebutuhan primary kan. Sekarang belajar itu lewat internet gitu. Nah, internet di situ kan butuh server ya. Ketika kita mempromosikan sesuatu di internet itu misalnya butuh website. Nah, kita makanya ada di industri cloud computing ya. Salah satu penunjang dari industri 4.0 ini ya, salah satunya cloud computing. Makanya motivasinya kita bikin perusahaan ini gitu. Jadi kita memposisikan diri sebagai cloud provider ya, web hosting, kemudian membuat infrastruktur as a service di Indonesia ya. Kita ingin memposisikan diri misalkan sejajar dengan Google Cloud, AWS ya, kemudian Alibaba ya. Nah, dari luar negeri kok bisa masuk ya, kita juga bisa lah ya dengan sedikit kearifan lokal ya, misalkan dengan lokal support, chatnya manusia yang bales ya, kemudian kita dengan harga yang lebih terjangkau, lebih murah ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa strategi yang ID Cloudhouse lakukan untuk bersaing dengan cloud provider dari luar gitu ya, salah satunya.
Nah, ini beberapa foundernya sih. Saya lebih ke technical ya, karena experience saya dari elektro, kemudian ada pengalaman di beberapa vendor jaringan, ya ada pengalaman juga di beberapa enterprise ya, dan IT, sehingga saya coba sumbangkan ide dan pemikirannya di perusahaan ini untuk di sisi teknologinya gitu. Nah, tapi saya nggak bisa sendirian gitu, harus ada tim ya, tim yang memang fokus ke ngurusin duit ya, ngurusin uang gitu ya. Itu ada CFO namanya, Financial Officer. Kemudian ada yang ngurusin operation ya, termasuk dengan ngatur orang ya, kapan harus kapan harus hire orang kayak gimana yang harus di hire, itu ada di operation. Kemudian ada yang harus jualan juga ya. Jadi misalkan jualan ini dia posting ke sosial media, terus belajar dari use case-nya seperti apa, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di dunia digital ya. Ini ada di marketing. Ya, kemudian ada juga yang nge-lead semuanya. Jadi dia lebih ke strategik ya, what next gitu. Kayaknya CEO ini harus yang lebih ke melihat strategik ya. Oke, kita misalkan tahun ini kita fokus ke produk apa ya, kita menyasar market apa gitu ya. Nah, terus nanti teman-teman yang di bawahnya ini mendevelop produk yang memang sesuai dengan kebutuhan market. Ya, akan selalu lebih mudah ketika kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Jadi kebutuhan yang udah ada, terus kita penuhin gitu ya. Jadi ibaratnya kayak orang lagi lapar kita kasih makanan, makanan apa aja enak gitu ya. Itu salah satu mindset yang paling mudah gitu ya, dibandingkan ketika kita ingin menawarkan makanan baru yang orang belum pernah makan gitu ya. Itu butuh effort ya. Bisa jadi makanan itu sukses, bisa jadi laris banget gitu ya, atau bisa jadi malah nggak sama sekali nggak disentuh sama orang. Itu mindset sederhananya gitu ya. Ini beberapa recognition atau awards yang kita dapetin ya, sampai dapat nominasi dari perusahaan di Hong Kong ya, di Data Center Dynamics, itu Cloud Journey of the Year. Jadi ya kita bisa lah bersaing ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga dengan luar negeri, karena kita lihat growth-nya paling bagus gitu, paling besar di region Asia Tenggara. Kemudian juga kita bekerja sama ya, jadi kita nggak bisa kerja sendiri, kita bekerja sama dengan, misalkan Pandi ini adalah organisasi di pemerintahan ya, yang memegang nama domain. Ini kerjasama di Pandi, seperti itu. Nah, kita juga selalu diliput media gitu ya. Nah, ini juga bagus untuk expose ya. Jadi salah satu tugasnya marketing tadi ini ya, dia membangun relasi dengan membangun relasi dengan media, membangun relasi dengan bisnis lain gitu ya. Sehingga kita mendapatkan exposure atau mendapatkan recognition ya, pengenalan dari berbagai macam instansi, institusi ya. Nah, kita caranya adalah dengan mengkontak media ya. Media ini akan menjadi corong publikasinya kita nih. Kalau teman-teman punya startup ya, media ini bisa membantu mengenalkan atau menaikkan trust ya, dari yang dulunya nggak percaya sama company kita, karena diliput berbagai macam media, ini meningkatkan kredibilitas kita ya, perusahaan kita di mata customer. Nah, kita juga tadi ya menjaga relasi dengan big company gitu ya, kayak Google. Kita apa sih yang bisa kita bantu ya dengan Google? Kita misalkan jadi reseller ya. Kemudian organisasi nirlaba kita deketin ya, buat ngasih facility free ya, kayak misalkan kita ngasih website gratis untuk beberapa komponen ya, kayak sekolah, non government organization dan lain-lain ya. Kita juga aktif di komunitas startup ya, dan lain-lain. Nah, ini lebih ke ini sih, meningkatkan kepercayaan ya. Kalau kita udah dipercaya sama reputasi brand-brand besar ya, reputasi kita biasanya naik. Nah, ini mungkin ada quotes ya dari si foundernya Google ya. Ya, kita tuh nggak sadar ya, banyak perubahan-perubahan besar terjadi. Nah, kalau kita nggak fokus dengan perubahan-perubahan besar itu ya, ya kita cuma jadi market ya, nggak jadi player ya. Nah, orang-orang di luar sana itu fokus kepada memberikan impact sama orang gitu ya. Dulu sebelumnya, mungkin sebelum ada era digital, sebelum ada search engine ya, orang mau ngelisting bisnis aja, cari tempat makan enak mungkin nggak gampang gitu ya.
Kita harus coba tuh satu-satu ya, atau lebih ke word mouth ya. Sekarang kita dengan adanya Google Review misalnya, kita bisa mempromosikan bisnis kita dengan lebih mudah. Nah, itu adalah salah satu perubahan habitual ya yang diberikan sejak adanya misalkan Google kayak gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya tentang apa pemuda dalam transformasi skill menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Ada pertanyaan? Baik, teman-teman, kalau semisal ada yang mau ditanyakan kepada Pak Faisal Reza, saya persilahkan. Ya, apapun ya. Ya, Apapun ya, silakan apapun, tanya ya. apapun. Kalau sudah terjun ke sini harus siap segala halnya, Pak. Termasuk kemarin ketika ada kebakaran di data cyber itu bagaimana, Pak? Masih. Ini masih kita masih proses-proses recovery nih, Mas. Masih recovery ya? Iya, jadi sebenarnya harusnya tuh saya hari ini mungkin udah ada di Purwokerto ya, tapi karena masih terkait penanganan apa recovery ini ya Iya, jadinya ke delay nih. iya. Jadi Benar. online dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin insya Allah besok atau lusa ya udah bisa merapat ke sana. Gimana Oke. teman-teman? Menarik nggak materinya? Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang bisa ngasih apa ya pendapat begitu ya? Mungkin teman-teman kalau mau ngasih pendapat atau ngasih kalau nggak bertanya ya boleh ya Pak ya. Jadi kalau mau ngasih Boleh, pendapat atau boleh, ngasih boleh, silakan. ngasih apa Boleh, statement silakan. atau apa begitu, silahkan saja. Ya, boleh, silakan. Ini kalau diem aja saya bingung nih. Iya. Antara ngerti banget ya atau nggak ngerti sama sekali apa yang diomongin. Iya. Saya mah saya mah udah 1 semester ya seperti itu Pak. Aduh. Ya, ayo diharapkan peran aktifnya ya. Jadi apa kita bisa ngasih feedback ya, kita bisa tahu apa yang harus dioptimasi ya. Baik. Nggak ada ruginya kok speak up ya, ngomong mengemukakan pendapat tuh nggak ada ruginya gitu. Apa Benar. yang membuat teman-teman terhalangi untuk melakukan itu ya? Apakah malu? Malu nggak laku ya, nggak bisa dimakan ya. Yang malu malah nggak Jadi maju kalau di perusahaan ya Pak. ya betul. Jadi dikurang-kurangin lah ya, dikurang-kurangin Ya. lah ya. Kayak malu karena takut disalahin gitu ya, nggak apa-apa. Kan saya bukan dosen tetapnya kan, Ya. nggak akan pengaruh penilaian kan. Bahkan kalau di perusahaan malah harus sering dimarahi ya Pak biar biar paham. Nggak dimarahin sih ya. Kalau saya ngerasain Diarahkan. tuh ya satu harus speak up ya. Kita harus mengumpulkan pendapat. Misalkan biasanya kan kalau di perusahaan itu kan sekumpulan masalah ya isinya ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang cara menyelesaikan masalahnya tuh dengan cara metode A B C D E. Nah, biasanya kan akan diambil dengan cara yang paling baik gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau mengebukakan pendapat, gimana atasan bisa tahu, gimana rekan kerja bisa tahu gitu. Jadi sangat penting untuk berkontribusi aktif sebenarnya ya nggak cuma di perusahaan sih, dimanapun ya, di society pun sebenarnya seperti itu. Ya, benar. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ayo. Rela, silakan. Alhamdulillah akhirnya ada yang bertanya ya. Iya. Ya, tadi kan mengenai infrastruktur. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Izin memperkenalkan, nama saya Timothy Arela dari Informatika 2020. Izin bertanya mengenai infrastruktur industri 4.0. Tadi kalau nggak salah ada sekitar 8. Nah, Oke, sebentar. Saya buka dulu. Oke, gimana? Nah, saya punya bisa dibilang 2 buah pertanyaan terkait hal tersebut, Pak. Dari yang Pak Faisal tahu gitu, infrastruktur apa yang sedang berkembang, yang sudah mulai apa ya, bisa dibilang udah mulai ada hasilnya di Indonesia, dan infrastruktur apa yang paling kurang, yang mungkin bahkan belum dikembangkan sama sekali gitu, masih baru pakai sumber dari luar negeri gitu, Pak. Oke. Kalau dilihat dari tren ya, Indonesia ini sekarang lagi banyak dapat investment untuk mengembangkan namanya pusat data.
Sebentar ya. Nah, ngikutin nggak yang kemarin? Nah ya, nih kalau teman-teman lihat di sini, sekarang ini lagi ada dibilangnya adalah perang bisnis data center ya. Kemarin sejak ada perusahaan namanya DCII ya. DCI ini adalah DCI Indonesia ya. DCI Indonesia ini data center pertama di Indonesia yang IPO. IPO itu jadi kayak listing di bursa saham ya. Jadi sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat gitu ya. Dan ini investasinya bisnisnya meningkat terus ya. Karena apa? Karena Google, AWS, Amazon itu investasi gede-gedean gitu di Indonesia ya. Kayak kalau kita lihat beritanya AWS investasi Indonesia, coba. Ya kan? Amazon perusahaan dari luar negeri ya, perusahaan yang sekarang itu dianggap paling kaya ya. Dia buka satu lahan di Indonesia untuk kembangin data center. Ya. Nah, jadi bisnis data center itu naik gitu ya, karena setiap orang akan berubah menjadi cloud services. Nah, apa yang kita bisa lakuin ya? Nah, kita ya paling nggak kalau nggak mau main di bisnisnya ya, kita bisa jadi orang-orang yang menguasai skill data center ya, gimana cara bikin data center, gimana cara operate data center, gimana cara bikin software untuk otomasi data center dan lain-lain ya. Karena semua grup-grup besar nih arah uangnya sekarang ke sini semua nih. Ya. Nah, teman-teman di informatika atau di elektro ya, kuasain ilmu ini ya pasti dibutuhin. Ya kan? Kita bilang istilahnya follow the money lah ya. Sekarang orang lagi gelontorin banyak uang ke bisnis ini ya. Nah, kita jadi orang-orang yang berkompeten di bidang ini ya. Termasuk turunannya ya, misalkan kayak di konstruksinya data center tentu saja, di pembangkit listriknya ya, di penguasaan teknologi servernya ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang sedang jadi trending di Indonesia. Mungkin akan, ini sekarang baru mulai ya, mungkin nanti baru terasa di 3-5 tahun ke depan. Jadi saat yang tepat kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang data center ini. Gitu. Oke, perusahaan besar aja dari dunia gitu masuk ke Indonesia karena ngelihat potensi Indonesia ini besar ya. Dan sekarang di Jawa Barat ya, kalau sekarang lokasinya dia akan mengembangin di Jawa Barat. Dibilang 40 triliun ya. Ini baru dari AWS, belum dari yang lain ya kayak Google Cloud, Alibaba, oke. Ada juga satu perusahaan namanya Tencent. Ya kan, nih. Perusahaan Cina Tencent buat data center pertama di Indonesia. Jadi dia pun mulai ya. Jadi ini Amerika sama Cina masuk ke kita melalui perusahaan swastanya investasi di data center. Ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini beritanya ya. Ini bukan kata saya. Ini memang berita yang happening di luar sana gitu. Dan ini sedang terjadi. Karena apa? Karena semua aplikasi digital itu butuh tempat buat penyimpanan data. Disimpannya di mana? Di data center. Ya. Oke, nah tadi ada juga pertanyaan ya, apa yang perlu dikembangkan dan belum banyak infrastruktur apa yang di Indonesia belum banyak. Nah, ini kalau ini kita bilang pendukungnya ya. Jadi data center ini kan perlu connect dari satu titik ke titik lain. Nah, di Indonesia ini kekurangan infrastruktur fiber optiknya ya. Jadi Palaparing ini sekarang masih belum tersebar merata gitu intinya sih ya. Jadi kalau misalkan pusat datanya sudah ada ya tapi nggak saling terkoneksi ya, nah itu sangat disayangkan gitu. Jadi nggak optimal ininya. Nah, perusahaan-perusahaan juga sekarang beberapa ya ini lagi fokus ke deployment fiber optik ya dari satu region ke region lain ya. Nah, pemerintah punya inisiasi namanya Palaparing bikin interconnecting ya. Interconnecting nggak ada paket barat, paket tengah, paket timur. Cuma ini manfaatnya belum bisa dirasakan secara merata ya. Yang di Indonesia Timur tetap masih mahal misalnya harganya ya. Karena itu butuh waktu untuk pembangunan. Nah, ini yang sedang yang masih kurang sih. Mungkin menurut saya agak terlambat gitu ya. Tapi ya better lah daripada nggak mulai sama sekali.
Nah, ini juga akan dijadikan landasan untuk infrastruktur 5G ya. Jadi 5G ini akan rely on optik ya, karena dia butuh bandwidth yang lebih gede, kemudian latensi yang kecil ya, kemudian kapasitas yang besar, presence yang banyak. Nah, itu hanya bisa dilakukan atau dimungkinkan dengan teknologi fiber optik. Jadi either teman-teman nguasain teknologi data center atau nguasain teknologi fiber optik, itu pasti akan punya benefit lah di masa yang akan datang. Ngejawab nggak kira-kira, Mas? Itu sudut pandang saya sih. Sangat terjawab, Pak. Ini boleh nanya satu lagi, Pak. Boleh. Kira-kira mungkin dari saya kan mahasiswa informatika ya, Pak. Mungkin saran dari Bapak mulai mempelajarinya atau hal-hal apa yang sebaiknya mulai ditekuni gitu, Pak, terkait ini. Oke. Sebenarnya mungkin pertanyaan buat semua mahasiswa ya. Dulu pun saya akan bertanya seperti itu gitu. Nah, dengan kemarin ikut sesi nggak, Mas? Ikut sesi ini nggak? Sesi presentasi saya nggak kemarin? Nah, kira-kira udah tahu belum harus gimana cara nyarinya gitu? Saya ini harus belajar apa sih? Gimana? Udah kebayang nggak sih? Harusnya itu Mas udah bisa jawab sendiri. Kalau kemarin itu kan dimulai dari personal interest gitu ya, Pak, kayak ya benar. Kita lihat dulu kan MBTI-nya gitu ya. Kayak kepribadian kita tuh lebih kemana gitu. Nah, udah bisa ngejawab belum, Mas? Kira-kira. Kalau untuk dikaitkan tentang data center dan tadi infrastruktur jaringan seperti itu, saya masih bingung sih, Pak. Oke, misalkan gini ya, Mas apa tipe kepribadiannya apa? Kalau dari MBTI itu, saya lupa, harus buka dulu. Nah, kita nggak akan bisa kemana-mana kalau kita belum kenal diri kita sendiri. Ya itu, jadi kenal diri kita sendiri, tahu potensi apa yang kita punya itu penting banget. Ya itu nggak banyak disadarin ya. Oke, jadi tugas pertamanya adalah ya kenal siapa kita, terus kita mau kemana, itu dulu tuh yang penting ya. Kalau udah tahu, nah hobinya apa gitu ya, kesukaannya apa, preferensinya kemana, kita tuh akan mudah ngejalaninnya gitu ya. Jadi nggak berasa beban gitu, nggak berasa beban. Nah kemudian nanti kita bisa nge-develop skill apa yang kita suka ya, sesuai dengan tren teknologi yang dibutuhin. Nah itu udah pasti ya, nggak usah nyari kerjaan yang akan nyari kamu gitu ya. Either itu kamu jadi profesional atau mau jadi entrepreneur. Kalau udah kebentuk mindsetnya ya, ya udah. Jadi bukan kamu yang nyari kerjaan ya, bukan kamu yang ngelamar-lamar ke perusahaan, tapi ketika kamu punya skillnya yang dibutuhin sama industri ya, kamu yang dicari gitu. Itu alhamdulillah terjadi sama saya. Jadi saya sebelum lulus sudah kerja gitu, karena saya ngedalamin komputer jaringan waktu itu. Kemudian ada perusahaan yang membutuhkan ya, 1 semester sebelum lulus saya udah direkrut gitu waktu itu. Di mana teman-teman lain misalkan masih masukin CV gitu ya, dia on job training dan lain-lain. Karena kebetulan ya alhamdulillahnya mungkin sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh industri, waktu tunggu saya malah nggak ada gitu untuk kerjaan gitu. Jadi sebenarnya Mas sendiri yang bisa jawab tuh, Mas. Dengan kerangka berpikir yang dari kemarin udah mulai pengen kita bentuk gitu. Oke, baik. Berarti mungkin kalau dari ceritanya Mas Faisal sendiri tuh ya dari waktu kuliah yang Mas Faisal mulai aku manggilnya Pak ya. Gak apa-apa, panggil Mas aja, saya masih muda kok. Iya, mulai dari kuliah kan udah mulai kayak magang-magang gitu, terus ya buka usaha ini dan itu. Jadi belajarnya Mas Faisal tuh mandiri gitu ya, maksudnya kayak ngulik sendiri tentang jaringan komputer dan segala macamnya gitu ya. Iya, mostly sih mungkin karena rasa keingin-tahuan ya. Rasa keingin-tahuan, kemudian rasa penasaran gitu ya. Terus saya coba ngelihat kira-kira yang bakal dibutuhin ini apa ya. Jadi kayak
future oriented lah. Mas kan belajar sekarang nih untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang kan, benar nggak? Sekarang nih yang teman-teman lakuin ini belajar di kampus gitu ya. Itu nanti outputnya akan berasa, katakanlah lulusnya tahun berapa? Rencana? 2024. 2024. Oke, berarti ya ilmu-ilmu yang dipelajari sekarang itu harus dibutuhkan 2024. Benar nggak? Iya. Paham ya? Gitu. Jadi kira-kira apa nih yang bakal dibutuhin di 24? Misalkan Mas di informatika ya, senangnya coding. Senangnya apa? Ya, suka sih. Cuma sejauh ini yang seru menurut saya website sih ngodingnya. Oke, Yang lain oke. susah. Misalkan gini ya. Oke, misalkan 2024 tadi kita butuh apa ya? Tadi banyak tren ke data center, banyak tren ke e-commerce dan lain-lain. Kita ketik misalkan data center automation. Misalkan seperti ini ya. Cari aja misalkan GitHub. Nih, ada nih. Ya enggak? Nah, orang akan banyak buka data center. Pasti orang akan, ya asumsi saya ya, asumsi sederhananya, pasti orang akan butuh software yang memudahkan untuk memanage data center. Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau Mas belajar sekarang ya, masa 4 tahun skillnya nggak naik-naik sih gitu. Gitu ya, paham ya? Nanti ketika data center udah banyak, udah rame, ya kan? Ya udah tinggal pakai aja software yang di-develop dari sekarang, misalkan, atau skill-skill yang Mas pelajari dari sekarang gitu ya. Atau misalkan ada lagi yang disebut dengan Certified Data Center Professional. Ya, ini CDCP nih. Ya, ini ada framework-nya ya. Jadi ketika kita ingin bekerja di data center itu ada standarnya gitu ya. Ini dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya, teman-teman bisa cari-cari lah ya CDCP ini. Nah, ketika teman-teman punya ini, kerja di data center udah pasti akan diterima, misalkan gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya ini gitu, karena teman-teman udah dianggap menguasai ya, kemudian udah tahu apa sih yang harus dilakukan di data center, terus seperti apa kerja di data center kayak apa ya, desain, perancangan dan lain-lainnya. Jadi ketika orang lain di bursa kerja nggak punya ini, teman-temannya ini udah pasti bakal dipilih. Simpelnya gitu. Kebayang nggak, Mas? Kebayang, Pak. Halo? Kebayang, Pak. Ya. Jadi yang lain mudah-mudahan nggak buka wawasan ya. Ya. Sudah terjawab berarti ya Mas Timothy ya? Sudah, Pak. Terima kasih, sangat jelas, Pak. Kalau roadmap belajar data center dari mana ya Pak? Kira-kira Pak Reza? Oke, sekarang kan banyak ini ya, banyak data center. Ya kalau memang mau belajar langsung, kalau mahasiswa biasanya kan sekarang ada fasilitas magang ya Pak ya. Iya, benar. Ya, fasilitas magang. Nah, mungkin bisa mulai dari magang ya. Atau sekarang tuh belajar gampang ya. Belajar tuh gampang banget gitu. Saya aja kalau belajar sekarang buka YouTube. YouTube, ya pasti. Ya kan? Kita pengen tahu apa nih data center. Oh ya udah cari aja ya di YouTube. Misalkan data center gitu ya. Nah, data center tuh kayak gini ya. Terus misalkan apa aja sih yang di dalamnya ya? Ya udah kuasain aja ini. Nah, misalnya nanti dari video-video ini bisa ada details ya, ada details. Oh, ternyata data center tuh ada standarnya, ada yang disebut dengan tier ya, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 itu tuh apa gitu ya. Kita bisa cari lagi ya data center tier. Nah, kan nanti ada lagi. Nah, biasanya di sini tuh ada yang nanti nentuin nih standar ini tuh dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan namanya oleh si Uptime Institute misalnya ya. Nah, di sini ya. Yang bikin standar ini tuh siapa nih? Namanya adalah The Uptime Institute. Nah, kita bisa cari kurikulumnya nih dari Uptime Institute.
Ya. Jadi ketika kita tertarik satu topik ya, kita coba dig terus aja gitu. Nanti akan ketemu kok polanya. Ya, nah di sini ada namanya education and training. Nah, tadi Mas tanya ya, kalau kita mau belajar data center, belajar dari mana? Nah, ini ada lembaga standar yang membuka membuka tentang data center training program. Ya, kalau memang kita punya ketertarikan yang lebih ya, kita bisa ikut gitu ya. Seperti itu. Kebayang ya? Nggih. Nah, kalau yang ilmu cari ilmu yang nggak berbayar bisa di YouTube ya. Kalau kita rajin baca, kita banyak bisa ngumpulin referensi. Nah, kalau misalkan mau cari yang instan, ya ikut pelatihan. Ya. Walaupun setelah ikut pelatihan nggak langsung jadi jago gitu ya, tapi Ya. minimal kita tahu metode yang benar gitu. Nah, Ya. sebenarnya nanti ikut program sertifikasi kayak gini juga ini mendapatkan pengakuan ya. Jadi gimana orang tahu kita bisa punya ilmu tentang data center ya. Nah, ini salah satunya adalah metode pengakuannya adalah dengan mengambil sertifikasi. Nanti ini ada ujiannya juga. Benar. Gitu ya. Nih, misalkan ada data center training framework. Nah, di sini udah ada nih kerangka silabusnya ya. Belajarnya apa aja gitu ya. Nah, ini belajarnya nih. Belajarnya apa? Ini basicnya foundation. Foundationnya ini nanti core syllabus. Nah, sejarah data center, terus definisi data center ya, kemudian standar-standarnya, pemilihan data center, facility area ya. Terus utilitas yang ada di belajar ini kita belajar nih utility power, trafo, generator ya, ATS, UPS dan lain-lain. Ini untuk di level pengenalan. Nanti kalau misalkan mau lebih expert lagi ya, nanti ya belajarnya di design and build. Jadi kalau tadi cuma pengenalan, kalau yang sertifikasi ini adalah untuk ngedesain. Jadi kita bikin satu gedung data center tuh perlu apa, mempertimbangkan apa. Nah, di sini ada namanya spesialisnya ya, ada expert, ada network and cabling design. Nah, ini misalkan khusus untuk membuat cablingnya ya, bagaimana cara menyusun kabel data center dan lain-lain. Gitu. Baik, sangat menjawab sekali. Sangat menjawab sekali. Kalau teman-teman, semisal ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Bisa yang berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Reza, ataupun mungkin yang nyerempet-nyerempet juga boleh. Silahkan, teman-teman. Kalau emang ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya lagi, Pak. Oh ya, silahkan. Ini siapa? Ya. Dimas, Pak. Oh, Pak. Mas Dimas. Nah, Mas Dimas. Silahkan, Mas Dimas. Berkaitan tentang pengelolaan server ya, Pak. Kan pastinya dibutuhkan pengendali tertentu kayak bahasa pemrograman gitu ya, Pak ya. Kan ada sekarang yang bisa digunakan ada banyak ya, Pak. Misalnya kayak untuk server side ada PHP dan framework-nya gitu, terus ada Node.js dan lain-lain. Itu dari sisi profesional, menurut Bapak sekarang yang sedang berkembang itu apa ya, Pak? Kebetulan saya sedang mempertimbangkan, Pak, gitu, untuk belajar. Mas, apa istilahnya? Nanyanya adalah bahasa pemrograman apa yang kira-kira banyak dipakai gitu ya? Halo? Ya, Pak? Halo. Ya, nanya ini ya apa? Bahasa pemrograman apa yang banyak dipakai ya? Iya, Pak, untuk pengelolaan server yang sedang berkembang sekarang. Yang banyak dipakai automation itu sebenarnya Python sih. Ini ya. Kalau untuk network server itu banyak pakai Python. Di sini ada namanya network automation ya. Nah, ya Mas jadi apa dulu ya? Mau jadi apa dulu ya? Misalkan kayak tadi mau fokus ke network automation. Ya, saya pun akan googling sih ya. Tapi yang banyak ini jawabannya adalah Perl ya. Perl ini biasanya untuk Linux doang ya, Linux sama
Ya, Go juga banyak dipakai ya. Go ini yang bikin Google. Jadi pasti usernya akan banyak ya, karena dia underlying-nya bagus gitu, Google yang bikin, dan Python ya. Sebenarnya sih bagus ya kalau kita menguasai banyak bahasa. Ibaratnya kan bahasa ini kan sebenarnya cuma tools ya. Tools untuk mengkomunikasikan atau membuat suatu aplikasi ya. Nah ini ya, dibilangnya role based suite Go for use as system admin, DevOps, software engineer, dan data center engineer. Ya kalau untuk Python ini programmer, penetration tester, security administrator ya, web developer, DevOps team, dan automation developer. Ya jadi kalau bisa nguasain Go dan Python itu oke gitu. Cukup jawab nggak? Menjawab Mas Baik, Pak. Dimas. Ya, terima kasih Pak atas gambarannya. Ya. Baik. Sama. Sayangnya malah di informatika itu malah tidak diajarkan Python. Nah, itu justru ya. Jadi Ya. jadi jangan terpaku pada kurikulum kampus gitu. Teman-teman harus kreatif sendiri. Kira-kira cari potensial apa ya? Potensial yang di dunia industri yang dibutuhin apa gitu. Jangan banyak cari materi sendiri lah gitu. Jangan hanya mengharapkan pembelajaran dari kampus gitu. Betul sekali. Kalau di elektro entah diajarkan atau tidak ini ya. Mungkin ada yang dari elektro atau tidak. Oh ini Mas. Oh iya, silahkan Mas Timothy. Ada UAS lagi. Yeah. Oke. Gimana? Cukup pertanyaannya? Kalau misalkan cukup, nanti kita lanjutkan dengan pemberian tugas aja ya. Saya yakin teman-teman masih banyak kegiatan yang ada yang ujian, ada yang apa. Baik Pak, bisa Gitu ya. silahkan. Berarti sudah bisa dicukupkan untuk yang sesi hari ini Pak? Saya rasa cukup sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalkan masih mau tanya dan nggak mau open mic ya, boleh ditanya di grup ya, Telegramnya. Ya, benar. Baik, kalau begitu berarti bisa kita akhiri untuk kuliah tamu hari ini, hari Selasa ya. Kita bisa lanjutkan lagi untuk besok di jam yang sama ya, jam 10 bersama Pak Faisal Reza lagi. Baik, itu saja Pak Reza. Ya baik, Untuk nanti kalau emang ada tugas atau apa nanti saya share di grup Telegram. baik, terima kasih Pak Reza. Kita cukupkan sekali lagi. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Reza pada hari ini, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung.